Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 20 Maret 2021, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas segala berkat kehidupan yang boleh kami rasakan hingga hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan memberkati hati dan pikiran kami. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38, saya akan membacakan untuk kita. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Sahabat renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan tiba pada perayaan Jumat Agung atau memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Dia turun ke bumi dan harus mengalami penderitaan, mengalami penolakan, mengalami siksaan, bahkan hingga mati di kayu salib, dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Dia hadir karena kehendak yang mengutusnya dan tunduk kepada yang mengutusnya. Lalu apa yang menjadi kehendak Bapa yang mengutusnya? Kerinduan dan kehendak Bapa yang mengutusnya adalah supaya dunia ini selamat, supaya setiap orang beroleh keselamatan, dihidupkan, dibangkitkan, dan memperoleh kehidupan yang kekal. Supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya Yesus yang sudah bangkit akan membangkitkan setiap orang percaya pada akhir zaman. Keselamatan manusia adalah inti dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Maka bagian kita adalah harus memastikan diri kita agar juga mengusahakan orang lain boleh menikmati keselamatan tersebut. Kehadiran kita dimanapun kita berada, baik melalui profesi kita, kegiatan kita, itu harus membawa sesuatu perubahan dan sukacita bagi sekitar kita. Hal ini menjiwai seluruh aspek kehidupan kita, tidak hanya dalam pelayanan di gereja, kehidupan kita di tengah keluarga, kehidupan kita di tengah masyarakat, dimanapun kita berada, sebagaimana yang telah dikatakan Yesus, kamu adalah garam dan terang dunia. Garam yang membawa cita rasa, terang yang mengusir kegelapan, itulah fungsi kita yang sebenarnya di tengah-tengah dunia ini. Adalah menjadi tugas kita bersama untuk menghargai karya dan pengorbanan Tuhan Yesus, Dia yang sudah diutus ke tengah-tengah dunia, Dia yang sudah menderita, Dia yang sudah berkorban, berkarya, mengampuni segala dosamu, dosaku, dosa kita bersama, melenyapkan segala kejahatan kita yang tadinya upah kita adalah kematian oleh karena dosa, oleh karena kita dulunya hamba dosa, tapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, hutang kita dibayar lunas. Dosa kita terhapus semuanya. Hubungan kita dipulihkan kepada Allah sehingga kita disebut anak-anak Allah. Bukankah itu sungguh sangat luar biasa dan tidak ternilai, terhitung harganya? Pengorbanan yang murni yang menghidupkan setiap orang yang berdosa. Mari Bapak Ibu Saudara memberi diri dipakai Tuhan menjadi alatnya, saling mendukung, saling menopang, saling mendoakan,
Sehingga dari antara kita tidak ada yang jatuh dalam pencobaan. Atau ketika ada yang jatuh dalam pencobaan, maka fungsimu sebagai garam dan terang dunia, fungsiku sebagai garam dan terang dunia, fungsi kita harus benar-benar nyata. Yang telah menerima keselamatan dari Kristus, yang telah menikmati keselamatan itu harus juga bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang melakukan pekerjaan yang diutus oleh Bapaknya, yang menyenangkan hati Bapaknya. Maka kita yang sudah diberkati dan yang sudah dipulihkan status kita menjadi anak-anak Allah, tugasmu, tugasku, tugas kita bersama untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa. Tugas kita bersama untuk memastikan bahwa kita juga menyenangkan hati Bapa kita di sorga. Kita bukan budak dosa lagi Bapak Ibu Saudara, tetapi sudah menjadi anak-anak terang yang akan menerima kehidupan yang kekal. Kita juga akan mengalami kebangkitan oleh karena kasih sayang dan karunia semata dari Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena sesuatu yang boleh kita miliki, bukan karena sesuatu yang boleh kita andalkan yang membuat kita bermegah di tengah-tengah dunia ini, tetapi semua hanya kasih semata dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari fokus kepada kehendak Allah. Kehendak Allah supaya saya selamat, saudara selamat, setiap orang selamat. Mari kita bekerja. Mari kita juga beraktivitas, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan fokus pada diri kita sendiri, bukan hanya menyenangkan kita sendiri. Dimanapun saudara berada hari ini, ketika sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, syukuri semua pengorbanan yang diperbuat oleh Tuhan melalui karyanya di kayu salib. Minggu-minggu Pasion ini harus kita jadikan menjadi minggu-minggu untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengerti, merenungkan, memahami betapa besar kasih Allah ke tengah-tengah dunia ini yang menginginkan setiap orang boleh selamat dan dibangkitkan untuk beroleh hidup yang kekal. Semoga kita bersama tetap menerima semangat yang luar biasa untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dan untuk kemuliaan Bapa kita di sorga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami. Karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus adalah untuk menunjukkan ketaatan yang sempurna kepadamu yang mengutusnya ke tengah dunia ini. Dia rela berkorban untuk keselamatan dunia ini. Dia disalibkan, mati dan dikuburkan untuk membayar hutang-hutang dosa kami. Sehingga pengorbanannya, kematiannya telah membayar lunas segala dosa kami. Dan kebangkitannya membawa suatu pengharapan yang luar biasa bagi kami. Kami juga akan dibangkitkan. Dan bukan hanya itu, diselamatkan dan menerima kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa di sorga. Berkatilah saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada yang mendengar firman hari ini. Kiranya Tuhan menyentuh hati pikiran kami, supaya kami juga fokus kepada rancangan Allah, mengerti atas karya kebesaran-Mu, bahwa Tuhan menginginkan dari hidup dan kehidupan kami keselamatan jiwa. Setiap orang diselamatkan. Maka tugas kami juga adalah untuk membawa sinar terang dan bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat kami. Engkau yang akan membangkitkan kami dan memberikan kehidupan yang kekal bagi kami. Saudara-saudara kami yang sakit di rumah dan di rumah sakit, nama mereka tidak kami sebutkan satu persatu. Tapi kami yakin dan percaya kuasa, anugerah, mujizat kasih sayang Tuhan tetap menaungi hidup dan kehidupan mereka. Saudara-saudara kami yang menghadapi pergumulan, yang menghadapi persoalan dan kesulitan-kesulitan, kiranya Tuhan menyentuh hati pikiran mereka supaya mereka dimampukan mengandalkan kasih Tuhan.
dan saudara-saudara kami, rekan sepelayanan di tengah-tengah gerejamu, yang boleh ambil bagian untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadilah mereka terberkati. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan kita sudah diperdengarkan. Kami tetap menghimbau, mari tetap beraktivitas dengan baik, menjaga kesehatan dan lakukanlah protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.